Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji hanya milik Allahu Rabbi, segala zat yang maha ghafur, zat yang maha syukur, yang telah memberikan beribu-ribu nikmat yang tiada terhitung, yaitu nikmat iman, nikmat Islam, sampai nikmat sehat walafiat, sehingga kita bisa berkumpul di tempat yang insya Allah diberkahi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat serta salam semoga tercurahkan limpah kepada Nabi Khairul Zaman, seorang nabi yang lahirnya saja membuat guncangan alam semesta, membuat heboh para malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau bukan karenanya, kita tidak akan Allah ciptakan alam semesta ini. Siapakah dia? Tidak lain dan tidak bukan, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga keluarganya, sahabat-sahabatnya, dan kita selaku umatnya mengikuti sunnah-sunnahnya. Semoga mendapatkan syafaatnya. Amin, amin ya rabbal alamin. Al-Quran adalah kitab suci umat Islam yang memiliki kedudukan tersendiri di hati setiap muslim. Ia merupakan kalamullah dan sebagai sumber hukum pertama bagi umat Islam. Dan pada kesempatan hari ini saya akan membawakan ceramah tentang adab-adab dalam membaca Al-Quran. Dan di sini saya akan merangkum apa-apa saja yang menjadi adab-adab dalam membaca Al-Quran. Di sini yang pertama itu adalah ikhlas atau menuluskan niat karena Allah semata. Ini merupakan adab yang paling penting di mana suatu amal selalu terkait dengan niat. Hal ini sebagaimana sabda Rasulullah SAW mengatakan, sesungguhnya semua amalan itu tergantung niat-niatnya dan setiap orang tergantung pada apa yang diniatkannya. Hadis riwayat Al-Bukhari, kitab Ba'ul Wahyi, judul 1 halaman 9. Karena itu wajib mengikhlaskan niat dan memperbaiki tujuan serta menjadikan hafalan dan perhatian terhadap Al-Quran deminya menganggapi surganya dan mendapatkan ridhonya. Siapa saja yang menghafal Al-Quran atau membaca karena ria, maka ia tidak akan mendapatkan pahala apa-apa. Nabi SAW bersabda, 3 orang yang pertama kali menjalani penyidangan pada hari kiamat nanti. Rasulullah SAW menyebutkan diantaranya, dan seorang laki-laki yang belajar ilmu lalu mengajarkannya membaca Al-Quran, lalu ia dibawa menghadapkannya, lalu Allah mengenalnya kepadanya nikmat-nikmatnya, maka ia pun mengetahuinya, lalu dia Allah Subhanahu wa Ta'ala berkata, untuk apa kamu mengamalkan itu? Lalu ia menjawab, aku belajar untuk ilmu, mengajarkan dan membaca Al-Quran. Lalu Allah berkata, kamu telah berbohong. Akan tetapi hal itu karena ia ingin dikatakan ia seorang qari atau yang bisa disebut pembaca ayat Al-Quran, dan memang ia dikatakan demikian. Mungkin ia dibawa lalu wajahnya ditarik hingga dicampakkan ke dalam api neraka. Hadis riwayat Muslim, judul 6 halaman 47. Manakala seorang muslim menghafal dan membaca Al-Quran semata karena keridhaan Allah, maka ia akan merasakan kebahagiaan yang tidak dapat ditandingi oleh kebahagiaan apapun di dunia. Yang kedua yaitu menghadirkan hati atau konsentrasi penuh ketika membaca dan berupaya menghalau bisik-bisikan setan dan kata hati. Tidak sibuk dengan memain-mainkan tangan, menoleh kanan, menoleh kiri, dan menyibukkan pandangan dengan selain Al-Quran. Yang ketiga yaitu mentadabburi atau merenungi dan memahami apa yang dibaca, merasakan bahwa setiap pesan di dalam Al-Quran itu ditunjukkan kepadanya, dan merenungi makna-makna asma Allah dan sifatnya. Yang keempat yaitu tersentuh dengan bacaan. Imam Asy'uti radhiyallahu anhu berkata, dianjurkan menangis ketika membaca Al-Quran dan berupaya untuk menangis bagi yang tidak mampu atau melakukan pertama, merasa sedih dan khusyuk. Yang kelima yaitu bersuci. Maksud dari bersuci ini adalah dari hadas besar, yaitu jinabah dan haid atau nifas bagi wanita. Yang keenam yaitu Al-Quran merupakan zikir paling utama. Nah, ini adalah kalam Rabb
Ta'ala. Karena itu di antara adab membacanya, si pembaca harus suci dari hadas besar dan hadas kecil. Ia dianjurkan untuk berwudu sebelum membaca. Hal ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Ia berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tidaklah menyentuh Al-Qur'an kecuali orang yang suci." Perlu kita ketahui bahwa seseorang boleh membaca Al-Quran asalkan tidak dengan berhadas besar. Demikian pula disunahkan baginya untuk mencuci mulut atau menggosok gigi dengan siwak, sebab ia membersihkan mulut, sedangkan mulut merupakan jalan Al-Quran. Yang ketujuh, yaitu sebaiknya ketika membaca Al-Quran menghadap kiblat, sebab ia merupakan arah yang paling mulia, apalagi sedang berada di masjid atau di rumah. Tetapi bila tidak memungkinkan, baik karena ia berada di kios atau mobil atau sedang bekerja, maka tidak apa-apa membaca Al-Quran sekalipun tidak menghadap kiblat. Yang kedelapan, yaitu disunahkan bagi seorang untuk berta'awuz atau berlindung kepada Allah dari setan yang terkutuk. Allah Ta'ala berfirman, "Maka apabila kamu membaca Al-Quran, berlindunglah kepada Allah dan dari setan yang terkutuk." Yang kesembilan, yaitu memperindah suaranya. Ketika membaca Al-Quran sedapat mungkin, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Hiasilah Al-Quran dengan suara kamu, sebab suara yang bagus membuatnya bertambah bagus." Atau bisa dibilang dinilai sahih oleh Al-Aqni Sahih Al-Jami. Disunahkan memperbagus dan menghiasi suara dengan Al-Quran. Terdapat banyak hadis yang sahih mengenai hal itu. Jika seseorang suaranya tidak bagus, maka ia boleh memperbagus semampunya, asalkan jangan keluar hingga seperti karet atau dilakukan secara tidak semestinya dan menyalahi kaidah tajwid. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tidaklah termasuk golongan kami yang tidak bersenandung dengan Al-Quran atau melanturkannya dengan bagus." Sahih Al-Bukhari halaman 501. Hendaknya membaca Al-Quran, membaca sesuai dengan karakternya, tidak menyusah-nyusahkan diri atau dibuat-buat dengan cara menaklik salah seseorang qari atau dengan intonasi-intonasi tertentu, sebab hal ini dapat menyibukkannya diri dari mentadaburi dan memahaminya, serta menjadikan seluruh keinginannya hanya pada mengikuti orang lain atau taklid saja. Yang kesembilan, membaca dengan menggunakan mushaf. Hal ini dikatakan oleh Asyuti, membaca dengan menggunakan mushaf lebih baik daripada membaca dari hafalan, sebab melihatnya merupakan suatu ibadah yang dituntut. Hanya saja Imam An-Nawawi dalam hal ini melihat dari aspek khusyukan. Bila membaca dengan menggunakan mushaf dapat menambah khusyukannya si pembaca, maka itu lebih baik. Demikian pula bagi seseorang yang tingkat khusyukannya dan tadaburnya sama dalam kondisi membaca dan menghafal, ia boleh memilih membaca dan dari hafalan bila hal itu menambah khusyukannya. Di antara hal yang perlu diperhatikan di sini, hendaklah seseorang pembaca, khususnya bagi siapa saja yang ingin menghafal, untuk memilih satu jenis cetakan saja sehingga hafalannya lebih kuat dan mantap. Demikian pula hendaknya ia menghormati mushaf dan tidak meletakkannya di tanah atau di lantai, tidak pula dengan cara melemparkan kepada pemiliknya bila ingin memberikannya. Tidak boleh menyentuhnya kecuali ia seseorang yang suci. Yang ke-10, yaitu membaca di tempat yang layak atau kondusif, seperti di masjid, sebab ia merupakan tempat yang paling afdal di muka bumi, atau di satu tempat di rumah yang jauh dari penghalang, kesibukan, dan suara-suara yang dapat mengganggu untuk melakukan tadabbur dan memahaminya. Karena itu, ia tidak seharusnya membacakan Al-Quran di komunitas yang tidak menghormati Al-Quran. Demikian barangkali yang dapat saya sampaikan. Semoga pengetahuan tentang adab-adab dalam membaca Al-Quran ini menjadi bagian dari kepribadian kita semua. Akhir kata, semoga bermanfaat. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan dan dimaklumi. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.